Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mulai mana? Pagi ini kita lagi di kamar operasi RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kita lagi prepare untuk operasi kista. Ini kasusnya agak menarik pada Nona 17 tahun. Sambil prepare kita mau salin dulu untuk persiapan operasi. Oke. Oke, Manai, jumpa lagi dengan saya Dr. Boy SPOG. Kita baru saja selesai ganti baju kamar operasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan tindakan operasi kista ovarium pada Nona usia 17 tahun. Oke, cerita Nona kali ini akan berbagi pada Manai mengenai topik kista ovarium. Sebelum kita mulai Manai, mainkan jempolnya seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, baiklah. Mungkin Manai banyak bertanya, apa sih kista ovarium itu? Pada dasarnya kista itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya benjolan dengan isi yang umumnya isinya cairan. Kista itu sebenarnya bisa terjadi di mana saja. Kalau dia tumbuh di mulut, atau biasanya pada gusi, itu kista di gusi, kemudian ada di mukosa atau di lapisan rongga mulut, itu ada kista juga. Kemudian di kemaluan wanita juga bisa tumbuh kista, biasanya di bibir kemaluan yang sering kita dengar dengan kista Bartolini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kista yang pada organ internal wanita atau organ di dalam wanita, itu kista ovarium, ya. Mungkin Manai sering banget denger ini, apa sih kista ovarium itu? Jadi secara anatomi di dalam tubuh wanita atau organ genitalia internal wanita itu terdiri dari rahim, saluran indung telur, kemudian indung telur atau yang kita kenal dengan ovarium. Secara umum, secara general, kista terbagi menjadi dua, yaitu kista jinak dan kista ganas, benign or malignant. Nah, apa sih bedanya tuh kista yang jinak atau kista ganas? Kebanyakan kista itu bersifat jinak. Dan kista paling sering terjadi pada wanita usia produktif. Usia produktif itu usia di antara 20 sampai 35 tahun. Dan kista yang terjadi pada usia produktif mayoritas adalah kista yang bersifat jinak. Untuk lebih menentukan lagi kista ini bersifat jinak atau ganas, sebaiknya Manai harus kontrol, harus periksa dulu ke dokter kandungan untuk melakukan evaluasi. Nah, sialnya, kista ini tidak bergejala atau asimptomatik. Sehingga kista cenderung ketahuan atau diketahui setelah ukuran yang cukup besar. Dan baru kemudian ada gejala gangguan di menstruasi, baik di siklus menstruasi maupun nyerinya atau dysmenorrhea. Nah, jadi untuk Manai yang sering mengeluh ada gangguan di menstruasinya, sebaiknya segera periksakan ke dokter kandungan yang terdekat. Nah, dan gejala yang berikutnya itu biasanya ada benjolan atau membesarnya organ perut. Itu yang biasanya membuat Manai segera datang ke dokter tuh bila udah ada teraba benjolan atau perutnya yang membesar. Dan yang berikutnya juga gejala yang paling umum juga biasanya dia ke fertilitas. Umumnya kista akan sembuh sendiri, akan menghilang, sehingga kista umumnya dokter spesialis kandungan akan melakukan observasi 3-6 bulan. Nah, tergantung dari ukuran kistanya, tapi Manai ya. Kista penyebabnya sampai saat ini masih unclear. Jadi belum jelas penyebab pastinya, hanya saja dia berkaitan erat dengan hormonal. Sehingga kista ini sering muncul atau tumbuh pada wanita-wanita yang usia
produktif, yang hormonnya masih aktif, hormon kesuburannya. Ya, biasanya dokter kandungan akan memutuskan apa yang harus kita lakukan, tapi belum tentu untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi mulai-mulai jangan khawatir dulu. Kalau ukuran kista less than 5 cm, kurang dari 5 cm, biasanya kita akan melakukan observasional dulu 3-6 bulan sambil kita berikan obat-obatan. Apabila dalam 6 bulan juga tidak menghilang atau justru makin membesar, nah, itu perlu kita pertimbangkan lakukan tindakan operasi. Nanti tindakan operasi pun macam-macam tipenya. Nanti kita jelaskan di akhirnya. Oke. Kemudian tadi balik lagi ke jenis kista, ada yang kista jinak dan kista ganas. Ini mayoritas kista bersifat jinak. Hanya saja kita harus berhati-hati apabila kista itu muncul pada wanita-wanita yang postmenopause. Usia sudah di atas 50 tahun yang sudah tidak menstruasi lagi tapi ada kista. Nah ini kita perlu lakukan observasi ketat. Ya meskipun kista itu kecil, tetap kita lakukan observasi sambil kita evaluasi tumor marker untuk kista, sehingga kita bisa memprediksi arahnya kista ini ke arah malignan atau tidak. Tapi jenis kista tadi jinak dan ganas, jinak juga macam-macam. Nah ini minimalnya perlu tahu juga. Ada kista simple atau kista simplek, ini biasanya akibat dari hormonal. Biasanya dia akan menghilang atau sebaliknya bisa juga akan semakin besar, dan biasanya umumnya dia jinak. Kemudian ada kista dermoid atau teratum matur istilah medisnya. Nah ini yang mungkin minimalnya pernah dengar, sering kita dengar bahwasanya ini disantet. Kenapa? Karena unik, kista dermoid ini isinya jaringan ektoderm. Jaringan ektoderm itu apa? Ya jaringan lapisan sel yang luar sehingga bisa dia terbentuk rambut, tulang, gigi. Jadi kista yang pada saat kita operasi, kista tersebut kita belah, kita buka, maka isinya akan kita temukan rambut, tulang, dan gigi. Atau salah satu jenis kista yang dan umumnya dia bersifat jinak. Kemudian ada kista endometriosis. Nah ini yang sangat sering kita dengar. Kista endometriosis atau kista coklat. Biasanya kista endometriosis tidak akan besar, tapi kista endometriosis sangat banyak sekali keluhannya. Biasanya di awal dari dysmenorrhea, kemudian nyeri panggul, sampai dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual, dan bahkan yang paling sering juga kista endometriosis menyebabkan infertilitas. Nah, prosedural pengobatannya pun agak berbeda, jadi sangat panjang dan intinya harus disiplin. Karena konsultan fertilitas endokrinologi yang biasanya yang lebih spesifik untuk mengatasi kista endometriosis karena berkaitan dengan infertilitas. Malignan atau kista ganas itu biasanya pertama kita curiga ke kista ganas apabila usia postmenopause. Kemudian yang kedua apabila kista itu konsistensinya padat atau neoplasma ovarium padat. Jadi kalau kista ovarium padat itu lebih cenderung ke arah malignan. Sehingga biasanya kalau di daerah, kebetulan saya di kabupaten, untuk evaluasi tumor marker kita fasilitas belum ada, sehingga apabila kita menemukan pasien-pasien dengan kista pada usia di atas 50 tahun, kemudian dengan kista yang konsistensi padat, atau satu lagi mulai kista yang isinya cairan tapi dia multilokuler tuh banyak beranak seperti beranak anak itu. Nah biasanya kita cenderung untuk lakukan perujukan untuk evaluasi tumor markernya, untuk menentukan arahnya ganas atau. Ketika observasional dan pengobatan gagal, kita masuk ke tahap berikutnya, tindakan operatif pun variasi. Dari jenis yang harus kita lakukan apa? Yang pertama laparoskopi. Ini mungkin teknik yang kekinian yang mulai makin dikembangkan tanpa membedah perut. Ya mungkin mana juga sudah dengar. Hanya memasukkan alat beserta kamera, kita akan operasi tanpa insisi perut. Ini yang kedua ya laparotomi sama iris perut tapi dia lebih besar membuka perut. Apabila kista yang baru kita lakukan pada nona. Ya, kalau kista pada nona, kalau kita buang indung telurnya, indung telur ada dua, kiri dan kanan. Apabila kita buang salah satu, maka kemungkinan hamilnya berkurang satu. Jadi berkurang, kemungkinan hamilnya menjadi 50% saja. Nah,
Bukan berarti nggak bisa hamil ya, tetap bisa hamil tapi kemungkinannya menjadi separuhnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kista ini memang ukurannya tidak terlalu besar, ya, dan hanya di satu sisi, kita pertimbangkan untuk melakukan kistektomi. Di Juang Plembang tuh kita kocek baik. Jadi kita ambil isinya baik, kita buang isinya dengan tetap mempertahankan ovarium. Kalau kata orang Lampung itu kistektomi. Jadi isinya saja yang kita buang. Ada untung ruginya, ada. Keuntungannya ovarium utuh, kiri dan kanan tetap ada. Kemungkinan hamil tetap 100%. Kerugiannya apa? Kemungkinan untuk kambuhnya lebih tinggi dibanding kita melakukan pembuangan ovarium atau ovarektomi. Nah, jadi di sini science of art tadi berperan apa yang harus kita lakukan pada kondisi tertentu. Kita harus mempertimbangkan untung ruginya untuk si pasien, bukan untuk dokternya, untuk pasien, apalagi masih muda, nona, ya tentunya masa depannya masih panjang. Materi kita tentang kista, sedikit saya menambah wawasan pada Molly Meranai. Untuk sesama teman sejawat bukan maksud menggurui atau mengajari, hanya berbagi informasi, edukasi dan sharing. Tentunya pengetahuan saya juga terbatas. Mungkin kalau ada kritik, saran, komen, pendapat boleh disampaikan ke channel Cerita Nol. Seperti itu Molly Meranai. Materi kita hari ini tentang kista. Saya sangat mengharapkan sekali pendapat, usulan, untuk saran untuk materi selanjutnya. Kita saling berbagi, sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan bertambah pengetahuan, wawasan untuk Molly Meranai. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.